Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Pejagalan 05, yaitu Bapak Suprihatin SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Tertiana Anggrainingsih SS. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Karyono SAG. Dan yang kami hormati selaku narasumber, ya, Bapak Andri Hermawan SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu, orang tua murid, serta siswa-siswi SDN Pejagalan 05 yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi PTM 100% secara virtual. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dipertemukan secara virtual dalam rangka kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka 100% yang dilaksanakan oleh SDN Pejagalan 05 di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat pertolongannya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sosialisasi pembelajaran tatap muka 100% SDN Pejagalan 05 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan oleh kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu sosialisasi PTM oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian acara yang keempat yaitu pembagian jadwal PTM oleh Ibu Ana. Acara yang kelima yaitu tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Pak Andri. Dan acara yang keenam yaitu penutup. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu marilah kita mulai acara sosialisasi PTM 100% SDN Pejagalan 05 di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Injak acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suprihatin SPD. Kami persilakan. Silakan di unmute mikrofonnya, Pak. Terima kasih Pak Saiful. Sudah terdengar? Sudah Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Tertiana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Karyono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ya, saya hormati Pak Andri sebagai narasumber, kepada Pak Saiful juga terima kasih. Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati pula, dan mungkin ada anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin pada Zoom meeting pada pagi hari ini yang saya hormati.
pada pagi hari ini SDN Pejagalan 05 mengadakan Zoom meeting mengenai pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi coronavirus disease 2029. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin pada hari Jumat sudah diadakan sosialisasi mengenai pembelajaran tatap muka terbatas pada tahun ajaran 2021 tahun 2022 pada semester 2 yang akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 yang dilaksanakan atau diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyampaikan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1363 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi Corona atau COVID-19. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta memutuskan bahwasanya yang pertama, menetapkan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi Corona 19 atau COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini. Kedua, para kepala bidang persekolahan, para kepala suku dinas pendidikan, pengawas, penilik, dan kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya, serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang. Yang ketiga, keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2021. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari surat edaran Kepala Dinas nomor 1363 tahun 2021 lampiran 1 yaitu yang pertama yaitu panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa COVID-19. Yang pertama, pembelajaran tatap muka terbatas pada pendidikan anak usia dini serta jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pembelajaran tatap muka terbatas harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan terpantau oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Yang pertama, prosedur pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Yang pertama, pengaturan pembelajaran. Yang A. Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diatur sebagai berikut. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 1, yaitu PPKM level atau PPKM level 2, di mana SDN Pejagalan 05 termasuk di dalamnya, yaitu dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yang A, satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga pendidikan di atas 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50%,
dan peserta didik sesuai dengan ketentuan perundangan di tingkat kabupaten kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan satu, setiap hari. Yang kedua, jumlah peserta didik 100% di kapasitas ruang kelas. Yang ketiga, lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Yang keempat, materi pembelajaran yang diberikan meliputi materi esensial yang dipilih melalui satuan pendidikan. Dan yang kelima, materi non-esensial dapat diberikan melalui pembelajaran jarak jauh atau penugasan terstruktur dengan memanfaatkan e-learning. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian cuplikan SE Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2021 nomor 1363. Mengingat SE ini sudah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2021, kemudian kita sudah memasuki semester 2 pada tanggal 3 Januari 2022, maka kita harus sudah melaksanakan SE tersebut, di mana secara garis besarnya mulai tanggal 3 Januari 2022 tatap muka pembelajaran tatap muka terbatas SDN Pejagalan 05 dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik 100%, lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Kemudian materi pembelajaran yang diberikan meliputi materi esensial. Yang kelima, materi non-esensial dapat diberikan melalui pembelajaran jarak jauh atau penugasan terstruktur dengan memanfaatkan e-learning. Kemudian tentu saja dengan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas yang sangat ketat. Mudah-mudahan pada semester 2 ini dan selanjutnya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran di sekolah menuju normal. Untuk itu kami mohon dukungan dari semua pihak yang terkait dalam pendidikan, warga sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian orang tua, wali murid, serta anak-anakku sekalian. Marilah kita sama-sama mensukseskan program atau pembelajaran tatap muka terbatas ini, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara normal. Demikian sambutan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suprihatin SPD yang telah menyampaikan sambutan serta cuplikan dari SE Kepala Dinas tentang PTM 100%. Mudah-mudahan dapat membawa pencerahan untuk kita semuanya. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Karyono SAG. Pada Bapak Karyono SAG, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Saiful selaku pembawa acara. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana
pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk persiapan PTM 100% yang akan dilaksanakan besok tanggal 3 Januari 2022. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pejagalan 05, Bapak Suprihatin SPD. Yang saya hormati Ibu Ana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta yang saya hormati Bapak Saiful selaku pembawa acara dan Bapak Andre selaku penanggung jawab wawancara nanti. Tidak lupa yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati orang tua murid dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 serta anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan saya ucapkan selamat berlibur yang telah berlibur dari kampung maupun dari luar kota, bahkan di luar negeri. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan besok kita bisa menjalankan tugas masing-masing, tidak ada halangan suatu apapun. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan memohon dan meminta kepada para orang tua murid agar kita bisa dapat melaksanakan PTM 100% besok pada tanggal 3 Januari 2022 dengan baik, artinya yang selama ini Bapak dan Ibu barangkali anaknya bangun agak siangan, maka dari itu saya minta dan mohon kepada Bapak dan Ibu orang tua murid agar membangunkan anaknya di pagi hari karena besok sudah normal kembali. PTM 100%, artinya semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 masuk setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti diatur waktunya oleh pembawa acara atau mungkin yang akan menyampaikan. Kemudian yang kedua, saya mohon untuk Bapak dan Ibu orang tua murid agar membekali anaknya sebelum berangkat ke sekolah, jangan lupa sarapan dulu, kemudian persiapkan alat-alat tulis, karena nanti di dalam pelaksanaan KBM seperti biasa tidak ada yang namanya saling pinjam-meminjam untuk peralatan sekolah. Kemudian tidak lupa protokol kesehatan. Memakai masker, kemudian nanti di bawah membawa masker cadangan untuk apabila masker yang dipakai sudah tidak layak lagi. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan KBM 100% tidak ada halangan suatu apapun. Mari saya mengajak kepada Bapak dan Ibu orang tua murid untuk kerjasamanya agar nanti dalam pelaksanaan pelaksanaan PTM 100% kita bisa berjalan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Saiful selaku pembawa acara. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karyono SAG selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atau Bidang Kesiswaan. Selanjutnya yaitu pembagian jadwal PTM 100% yang akan disampaikan oleh Ibu Tertiana Anggrainingsih SS. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ipul atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suprihatin SPD, yang terhormat Wakasek Bidang Kesiswaan, Bapak Karyono, yang terhormat Bapak Andri selaku narasumber, dan yang saya hormati juga Bapak Ipul selaku host pada acara Zoom meeting hari ini. Yang saya hormati juga para orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Pejagalan 05, dan yang sangat Ibu banggakan dan Ibu cintai anak-anak murid kelas 1 sampai kelas 6 SDN Pejagalan 05. Mohon izin Ibu akan menyampaikan jadwal untuk PTM yang akan dimulai hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat tahun baru. Semoga dengan tahun baru ini segalanya lebih baik. Hal itu nampak ya pada hari ini kita sosialisasi untuk PTM. Sudah diinfokan tadi bahwa PTM kita sudah 100%. Nah, untuk pengaturan jadwalnya nanti seperti ketika kita masuk untuk saat-saat yang normal waktu itu. Jadi karena ruang kelasnya terbatas, tetap kita bagi untuk sesi pagi dan siang ya. Seperti sebelumnya, untuk pagi itu kelas atas. Dari kelas 4 sampai kelas 6 itu masuk pagi, dimulai pada pukul 7 sampai pukul 10.30. Karena tadi maksimal pembelajaran adalah 6 jam pelajaran, dikalikan 1 jam pelajaran itu 35 menit, jadi waktunya adalah 210 menit atau 3,5 jam. Jadi dari pukul 7 sampai pukul 10.30. Ya, tolong diperhatikan itu untuk kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6. Karena ada ruangan yang masih kosong, maka untuk kelas 1C, tolong diperhatikan ya, kelas 1C itu masuk pagi. Dari pukul 7 sampai pukul 10, karena untuk kelas rendah itu 30 menit, jadi hanya 3 jam. Jadi untuk kelas 1C masuk pagi ya, tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai kelupaan atau jangan sampai terlewat. Jadi untuk kelas 1C itu pukul 7 sampai pukul 10, kelas 1C ya. Kemudian untuk kelas yang lain, yang kelas rendah itu kelas 1A dan 1B, kelas 2 dan kelas 3 masuk siang, pukul 12.30 sampai pukul 15.00. Jadi itu pengaturan jadwal selama PTM 100%, jadi memang sudah benar-benar 100%, jadi semuanya masuk. Tidak lagi dibagi kelompok-kelompok ya, tidak ada kelompok 1, kelompok 2, tapi semuanya masuk. Untuk jadwal, sepertinya sudah cukup jelas, itu saja. Dan protokol kesehatan tetap kita jalankan seperti biasa ya, karena ini masih pembelajaran tatap muka terbatas, belum 100% normal, jadi masih untuk pengaturan waktunya saja ya, pengaturan waktunya saja yang masih terbatas, tapi untuk masuknya semuanya siswa masuk secara 100%. Jadi untuk pengaturan jadwalnya mungkin seperti itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Demikian Pak Ipul, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tertiana Anggrainingsih SS selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah menyampaikan pembagian jadwal atau jadwal PTM 100% ya.
Jadi mungkin kami ulangi lagi untuk kelas yang masuk pagi dari pukul 7 sampai 10.30, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6, kemudian ditambah kelas 1C ya. Dan untuk yang masuk siang itu kelas 1 AB, 2 ABC, 3 ABC dari pukul 12.30 sampai 15. Demikian, terima kasih kepada Ibu Ana yang telah menyampaikan jadwal PTM 100%. Menginjak acara berikutnya yaitu pemaparan materi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Hermawan. Kepada Pak Andri Hermawan kami persilahkan. Unmute, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, suara saya sudah terdengar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pejagalan 05, Bapak Suprihatin SPD, Bapak Karyono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Ibu Tertiana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta kepada Pak Ipul selaku host. Pak, tolong dihitungnya Pak, yang tadi Pak. Share screen-nya. Bisa nggak Pak? Kalau bisa langsung aja ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sekilas gambaran tentang SKB 4 Menteri ya, yang menyatakan tentang PTM 100% terbatas. Terbatasnya itu tentang di waktunya saja. Dalam kondisinya seperti kondisi biasa, normal, hadir setiap hari dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang membedakan adalah waktunya. Jadi waktunya cuman kalau dihitung jam itu 3,5 jam. Ya kan? Dari jam 7 sampai pukul 10.30. Untuk semua kelas ya. Begitu juga untuk semua Pak. Jadi ini yang harus kita laksanakan Bapak Ibu ya. Karena kita berada di level 1, Jakarta itu adalah level 1, maka dilaksanakan PTM-nya itu adalah 100% dengan full hari, maksimal 6 jam. Maksimal 6 jam itu diutamakan untuk kelas tinggi ya, kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1, 2, dan 3 itu boleh 3,5 jam jika memadai waktunya, seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, jadi di sini intinya PJJ masih tetap, tapi hanya sampai semester 1. Itu seperti yang ada di kotak warna hijau ya. Ya. Oh maaf, biru ya. Jadi karena kita sudah lewat semester 1-nya, otomatis di semester kita akan memasuki semester 2. Jadi di semester 2 ini kita 100% PTM, tidak ada lagi PJJ. Oke, itu intinya. Terima kasih Pak. Lanjut Pak.
Nah, oke. Kita dari sekolah akan bekerja sama dengan dinas terkait, terutama kaitannya dengan puskesmas mungkin ya. Jika terjadi sesuatu atau ada terjadi klaster baru, maka kita akan bekerja sama, dan itu emang instruksi dari pemerintah untuk saling bekerja sama atau bersinergi dalam menyukseskan program PTM 100% terbatas. Jika ada yang sakit, itu nanti kita cek dulu di kesehatannya, di puskesmas. Itu. Kalau emang dia terkena itu, terdampak virus COVID, maka akan ditangani oleh pihak kesehatan. Dan seandainya ada berapa persen yang misalnya terdampaknya hampir di atas 20%, maka sekolah akan di stop sementara ya selama 14 hari. Oke, lanjut Pak. Oke, kemarin di sekolah kita sudah diadakan vaksin untuk anak-anak tahap 1. Alhamdulillah udah hampir di atas 50% ke atas ya. Nanti untuk vaksin kedua nanti dijadwalkan selanjutnya. Itu salah satu dari rangkaian untuk mensukseskan PTM 100%. Maka seluruh siswa di DKI harus atau wajib dilakukan vaksin. Oke, lanjut Pak. Selama PTM kita juga akan dipantau oleh dinas-dinas terkait, itu baik dari kesehatan, dari kelurahan, terutama kaitannya dengan proses administrasi, tentunya dengan dinas kesehatan ya, dinas pendidikan ya, mohon maaf. Lanjut Pak. Nah, terkait dengan pembukaan kantin, pedagang atau kegiatan olahraga dan eskul di lingkungan sekolah. Kantin tidak akan dibuka dulu saat ini, ya kan? Kalau pedagang kita akan coba sosialisasikan kepada mereka agar tidak saat ini, karena saat ini kan masih dalam kondisi level 1, jadi diharapkan kepada para siswa nantinya itu membawa makanan, ya, membawa makanan sendiri untuk dimakan nanti pada saat itu. Karena nanti tidak ada jam istirahat, ya, tidak ada jam istirahat. Jadi sebaiknya bawa makanan ringan aja, kemudian bawa minum sendiri. Utamanya sih minum ya, karena lebih diutamakan seringnya haus daripada lapar. Karena kan 3,5 jam itu nanti tidak ada istirahat, kita langsung belajar, masuk, belajar, habis itu langsung pulang. Selanjutnya untuk ekstrakurikuler ini nanti diatur kemudian. Sedangkan untuk olahraga, jika memungkinkan pada jam olahraga nanti akan dilaksanakan olahraga. Ya, jadi pada materi-materi tertentu saja mungkin akan dilaksanakan kegiatan olahraga. Oke, selanjutnya Pak. Ya, saat ini ya sekolah kita sudah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan PTM terbatas ini. Jadi sekolah kita insya Allah sudah siap semuanya ya. Oke, dilanjut Pak Ibu. Habis Pak ya? Oke. Jadi itu adalah sekira gambaran garis besar tentang PTM 100% yang akan kita laksanakan. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu tanya dengan menekan tombol reaction. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan boleh klik raise hand ya, atau gambar tangan di layar monitor Bapak Ibu sekalian. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 1
Atau saya aktifkan saja mikrofonnya, tapi tolong tertib ya Bapak Ibu ya. Yang kira-kira tidak akan berbicara, boleh dengan kesadarannya menonaktifkan mikrofonnya. Nanti saya akan buka secara keseluruhan mikrofonnya. Jadi yang kira-kira tidak ingin berbicara atau tidak ingin menyampaikan pertanyaan, nanti tolong di mute ya mikrofonnya. Saya akan buka, saya akan unmute keseluruhan mikrofon Bapak Ibu sekalian dan silakan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan mikrofonnya sudah bisa diaktifkan dan yang ingin bertanya silakan nyalakan mikrofonnya. Yang tidak ingin bertanya mohon dengan kesadaran menonaktifkan atau mematikan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Saiful. Ya, silakan sebutkan nama dan kelasnya ya. Najwa kelas 3C. Ya, silakan. Pertanyaannya Bu. Nama Zoom-nya siapa Bu? Ngapain sih Nang? Biarin di situ aja Nek. Didorong juga. Biarin aja dulu Nek, di kolong aja Nek. Ayo silakan yang ingin bertanya boleh di kolom chat juga boleh ya Bapak Ibu. Ketik pesan di kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan jika terkendala untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan atau boleh raise hand ya. Atau raise hand ya. Ya, raise hand itu ada di reaction. Nafis Firsa ya, Ibu Nafis Firsa ingin bertanya barangkali. Nah, saya aktifkan mikrofonnya. Silakan dinyalakan Nafis Firsa ya. Silakan di unmute jika ingin bertanya. Silakan. Tadi Nafis Firsa sudah raise hand. Silakan jika ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari Tamam. Pak, saya mau bertanya kelas 1A masuk jam berapa? Tadi nyimak nggak? Jadi untuk kelas 1 AB itu masuk dari jam 12.30 sampai jam 15 atau sampai jam 3 siang. Ya. Di sini juga bisa bagaimana jika anaknya batuk, pilek atau sedang sakit. Jadi tetap masuk dulu aja. Nah, nanti setelah itu nanti akan dicek di sekolah apakah anak tersebut sedang sakit atau tidak. Apakah anak tersebut nanti bisa mengikuti pelajaran atau tidak. Oke. Jadi tetap masuk aja dulu. Gitu. Batuknya tidak sering, boleh masuk aja udah. Udah kira-kira masih mampu berjalan, kondisinya baik-baik saja, panasnya juga tidak tinggi ya Bapak Ibu. Sekiranya dia masih bisa beraktivitas secara fisik dengan normal, itu sangat dianjurkan untuk mengikuti PTM. Ya Bapak Ibu, jadi tidak usah ragu, apalagi yang sudah vaksin, itu memang sudah sesuai dengan SKB 4 Menteri itu, di semester 2 tidak ada lagi PJJ sebenarnya ya.
Jadi mau tidak mau, kan Bapak Ibu maunya PTM kan ya? Jadi semuanya harus PTM. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ada lagi pertanyaan dari, jadi kesimpulannya Azrina Putri. Jadi kesimpulannya untuk kelas pembelajaran kelas 4B itu masuk pagi jam tanpa istirahat dan pulang. Iya. Gimana kalau disepakati nanti ada istirahat di kelas, Pak? Nanti yang jelas masuk aja dulu. Ya, oke. Di kelas masing-masing. Oke, nanti untuk kelas 4B itu masuknya jam 7 sampai 10.30 jika tidak ada istirahat. Nah, nanti jika ada perubahan, memang kita melihat kondisi ya, kita evaluasi nanti 3 hari pertama. Jika memang nanti anak-anak kelihatan membutuhkan istirahat, hanya diizinkan istirahat di dalam kelas untuk makan atau minum. Mungkin seperti itu ya, karena sesuai SKB 4 Menteri itu tidak diizinkan, kantin pun tidak dibuka ya. Apalagi kita kantin yang di luar itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi nanti pintu gerbang pun akan kita tutup dari jam 7 sampai jam 10.30. Jadi tidak ada aktivitas siswa yang keluar masuk tanpa izin. Jadi siswa tetap berada di kelas. Jika nanti diperlukan istirahat, nanti istirahatnya pun di kelas, makan minumnya di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan dari Safa Salsabila. Pak boleh diantar ya. Orang tua enggak ke dalam sampai kelas 3C. Kalau udah kelas 3 mah sampai gerbang aja ya. Supaya nanti tidak terjadi kerumunan ya. Ya. Tetap kita batas antar jemput hanya sampai gerbang sekolah. Oke, pertanyaan dari Mikael. Selamat pagi, saya mau nanya, saya Yovita, wali orang tua dari Mikael Julius. Kalau sudah dosis kedua, anak kelas 1 juga mengikuti pelajaran selama 6 jam selama 5 hari. Atau tatap muka secara bergilir. Setengahnya atau bagaimana secara, kan anak kelas 1 belum semua mengikuti vaksin dosis pertama. Gimana Pak Andri? Jadi kita kan baru dosis pertama. Jadi anak kelas 1 tetap aja semuanya. Nanti masalah itu kan ada tugas yang kita anak kelas 1 hadir dan tidak bergilir ya. Karena cuma kelas 1C yang masuknya pagi, karena di jadwal pagi ada satu ruangan yang kosong, dan kelas yang AB itu masuknya jam 12.30. Ini begitu ya, jelas ya, tidak ada bergilir. Selanjutnya pertanyaan dari Muslimah. Omikron ya. Ya, sekarang ini kan sedang rame-ramenya Omikron masuk ke Indonesia yang katanya penyebarannya cepat. Apa ini langkah yang tepat untuk sekolah mengadakan 100% PTM, Pak? Ya. Sebenarnya Belum jawab. kita juga Mikrofonnya aktif. Mikrofonnya nyalain kalau mau jawab. Tapi tentunya untuk memikirkan hal-hal yang kita lihat. Oke, kira-kira ya.
Mary Aski. Oke, itu yang kenapa kelas 1 tidak masuk pagi ya? Oke, jawabannya seperti ini. PTN terbatas 100%, itu maksimal waktunya cuma 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran itu kalau kita jadikan jam itu 3,5 jam. Dan yang untuk yang 3,5 jam itu diutamakan untuk kelas tinggi karena bobot pelajarannya lebih banyak. Ya. Jadi makanya kelas 4, 5, 6 itu dilaksanakan pagi dan di waktunya tidak bisa mencapai 3,5 jam. Kalau kelas 4, 5, dan 6 dilaksanakan di siang, itu waktunya nanti akan lebih banyak kurang karena kegiatan di sekolah cuma sampai pukul 3. Oke, jelas ya? Lagi Ya, intinya Bapak Ibu yang harus menyesuaikan terhadap kebijakan sekolah. Kalau kita yang menyesuaikan dengan kebijakan Bapak Ibu nanti berbeda semua. Titik temunya akan sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi kebijakan sekolah itu yang harus diikuti oleh Bapak Ibu, bukan sekolah yang harus mengikuti kebijakan dari Bapak Ibu. Karena kita kan mengatur banyak orang ya Bapak Ibu. Kalau satu-satu kita harus begini nanti tidak akan ketemu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pertanyaan dari untuk kelas 4A, 3A itu masuk pagi jam 7 sampai jam 10.30 ya. 4A, 4A, 3A. Selanjutnya 3A masuk sih. 3A siang, maaf ya 3A-nya siang. 12.30 sampai 15 untuk 3A. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu masuk siang. 12.30 sampai 15.00 kecuali kelas 1C ya. Kecuali kelas 1C itu masuk pagi. Selebihnya kelas 4 sampai 6 itu pagi semuanya. Pertanyaan dari Regina Ausiah. Saya ingin bertanya untuk ketetapan masuk pagi dan siang itu akan dirubah lagi tidak kelasnya atau selama semester 2 ini dan seterusnya kelas 4, 5, 6 dan 1C masuk pagi dan sisanya siang bagaimana? Yang jelas untuk kelas 4 sampai 6 itu pasti pagi terus. Atau nanti kelas 1C jika memang dikehendaki mungkin nanti bisa di rolling ya. 1A, B, C itu mungkin paginya nanti bisa dibagi ya Pak Andre ya. Bisa dijadwalkan setiap minggu ya. saat ini kita akan yang jelas ini kita melaksanakan PTN 100% dulu. Masalah lagi untuk kelas 1 itu apakah mau rolling atau bagaimana? Tapi kan nanti dirapatkan lagi. Tadi itu hasil rapatnya kelas 1C itu siap masuk pagi dan kelas yang lainnya akhirnya 1C dijadwalkan masuk pagi. Iya. Nanti antara guru kelas 1 A sampai C nanti bisa berkoordinasi supaya jadwal paginya itu bisa terbagi secara merata ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti tidak hanya 1C saja yang dapat pagi. Mungkin nanti minggu berikutnya 1B dan minggu berikutnya lagi 1A. Jadi nanti tetap supaya bisa adil seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Askar Yafi. Mengenai jadwal untuk kelas 1B khusus untuk hari Jumat, apakah tetap setengah 1 sampai 3 sore atau bagaimana? Seperti kita ketahui di hari Jumat ada jadwal sholat Jumat. Ya, biasanya sih untuk hari Jumat itu biasanya jam 1 dimulai ya. Mungkin setengah 1-nya baru siap-siap, jam 1-nya nanti mungkin kita sesuaikan ya, karena memang biasanya jam 1 untuk hari Jumat yang siang itu baru masuk. Jadi jam 1 mungkin ya hari Jumatnya ya. Seperti itu. Selanjutnya Pak Andre. Ini ada yang tanya kalau ada siswa yang divaksin sama sekali sekeluarganya bagaimana?
itu nanti kan sudah dianjurkan kita untuk mengikuti vaksin semua. Masalah seandainya ada yang tidak mau vaksin, itu nanti membuat pernyataan. Nah itu juga untuk data ke Pemprov DKI. Ya Bapak terutama pendidikan ya. Pak Andre suaranya masuk nggak sih Pak Andre? Masuk kan suaranya? Sebenarnya suaranya. Oh, masih unmute Pak. Coba dinyalakan Pak. Sudah belum? Ya. Ya, maaf tadi Pak Andre tidak sadar suaranya termute ya Bapak Ibu ya. Padahal dari tadi sudah menjawab banyak Pak Andre. Silakan Pak Andre. Tadi yang dari Angel. Angel ya, yang belum vaksin sama sekali itu ya. Ya. Jadi untuk siswa atau dalam satu keluarga yang tidak ada vaksin sama sekali itu mah itu adalah hak pribadi. Jadi nanti yang jelas kita dari pihak sekolah paling hanya bisa menyediakan surat pernyataan apa sudah vaksin atau tidak seperti itu ya kan. Kenapa dia tidak mau vaksin tuh. Jadi ngisi pernyataan aja nanti dari sekolah ya. Terus ada lagi dari M. Rasid Sobri. Pak Ya. saya Untuk hari Jumat itu tadi yang jelas pembelajarannya itu setelah sholat Jumat tentunya ya, karena ada Bapak Ibu guru juga yang harus sholat, Bapak juga harus sholat Jumat dulu ya. Menyesuaikan aja seperti biasa, nggak harus dipaksa ya. Jadi pasti itu setelah sholat Jumat pastinya, ya kan? Oke. Ini ada yang jawab intinya aja agar tidak kelamaan. Sekarang yang bertanya apaan nih? Tadi kan udah dijelaskan, ya kan? Intinya PTM 100%. Tadi ini Nah, Pak Andre. batas maksimalnya itu 6 jam pelajaran atau 3,5 jam. Itu hanya instruksi dari SKB 4 Menteri. Kalau yang nanya intinya berarti intinya itu di semester 2 itu semua PTM Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi PJJ ya. Itu inti dari apa yang kita bahas hari ini, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Dan pembagian jadwal tadi sudah jelas ya. Kelas tinggi pagi, kelas rendah siang. Tuh. Selanjutnya pertanyaan dari Alfiano. Pelaksanaan vaksin kedua jadwalnya tanggal 17 Januari. Apakah di tanggal 17 ada kebijakan dari sekolah untuk siswa bisa libur untuk vaksin kedua? Ya nanti sekolah itu akan berkoordinasi dengan puskesmas ya Bapak Ibu. Tentunya nanti akan diatur seperti yang vaksin pertama, kita akan atur sebagaimana mestinya ya. Supaya juga tidak ada penumpukan. Nanti mungkin bisa juga seperti kegiatan vaksin yang pertama ya. Nah, nanti tunggu saja informasinya lebih lanjut untuk vaksin yang kedua, nanti akan diinformasikan. Oke. Pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Oke, kalau hari Jumat masuk jam 1, gitu aja intinya ya. Ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ada lagi? Dari Askaryafi lagi. Apakah diperbolehkan siswa membawa handphone yang bisa dititipkan pihak sekolah untuk komunikasi antar jemput? Ya, silakan diatur saja Bapak Ibu. Yang penting handphone itu tidak mengganggu siswa saat melakukan kegiatan PTM. Jadi dipastikan bahwa handphone itu hanya dipergunakan
untuk komunikasi antar jemput saja. Di luar itu tidak diperbolehkan ya. Karena seperti kita tahu kalau anak-anak dibebaskan saat di sekolah nanti bukan pembelajaran yang diutamakan, nanti malah main handphonenya ya. Yang colong-colongan istilahnya gitu. Boleh kalau untuk komunikasi antar jemput silakan aja. Yang penting tidak dipergunakan saat PTM. Oke, dijelaskan lagi ya. Jadi nanti sudah kesepakatan semuanya, hari Senin itu masuk ya semuanya. Kelas 456 masuk pagi plus kelas 1C. Ini masih ada yang bertanya apakah hari Senin masuk apa tidak, jadi saya jelaskan lagi. Hari Senin itu adalah hari awal untuk melaksanakan PTM. Jadwalnya kelas 456 masuk pagi plus kelas 1C. Dan kelas 1AB, kelas 2 dan kelas 3 masuknya pukul 12.30. Hari Jumat jadwalnya menyesuaikan untuk kelas 1AB dan kelas 2 dan kelas 3. Oke. Bapak rasa itu cukup jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Ini kita sampai pukul berapa Pak Ibu? 11.30 ya. Ya udah selesai. Ada 10 menit lagi nih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Waalaikumsalam. Ini ada yang tanya, kelas 6 masuk hari Jumat. Jadi saat ini besok mulai hari Senin itu tidak ada lagi seperti yang kemarin, masuknya hari Jumat aja. Jadi Semua. Senin sampai hari Jumat kelas 6 masuk pagi. Semua. Terima kasih. Kelas 1 sampai 6. Kelas 3 sampai Kelas 4. 6. Ini kelas 6 Bapak. Kelas 6 masuk pagi. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Semuanya Pak. Iya, semuanya. Kelas 4 sampai 6 masuk pagi ya, tanpa terkecuali dari absen 1 sampai absen terakhir, tidak lagi ada lagi kelompok-kelompokan ya. Jadi satu kelas itu masuk pagi, semuanya dari kelas 4 sampai 6 dan 1C. Tidak ada lagi pembagian kelompok. Satu kelas masuk semuanya ya. Bapak Ibu. Kemudian untuk kelas 1AB, 2 dan 3 masuk siang 12.30 sampai 15. Hari Jumat masuk jam 1 untuk yang siang. Setiap hari ya, full day, full student. Jadi ya, setiap hari seperti itu. Mungkin ada pertanyaan secara langsung, silakan saya nyalakan, tapi tolong tertib ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu, guru mau tanya yang kemarin belum divaksin bagaimana? Kemarin kemana? Ya, saya jawab ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bertanya bagaimana ya kalau belum divaksin, itu tetap masuk ya. Tetap masuk. Nanti kita jadwalkan untuk vaksin juga. Tetap masuk aja. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, kelas 3 masuk siang jam. Untuk jam sudah jelas ya, tidak perlu dipertanyakan lagi kalau menyimak. Kalau menyimak dari awal pasti jelas ya. Untuk yang masuk pagi kelas 4 sampai kelas 6 dan kelas 1C jam 7 sampai 10.30 ya. Istirahat di kelas, membawa makanan dari rumah sendiri, tidak diperkenankan jajan di kantin atau di luar sekolah. Ya, karena pintu gerbang akan selalu ditutup selama PTM. Yuk, ada yang bertanya? Satu pasti di rolling atau tidak, itu nanti dirapatkan lagi apakah di rolling atau tidaknya. Info menyusul. Kita belum bisa jawab saat ini. Yang jelas untuk saat ini yang masuk pagi adalah kelas Cek. Pak Andri mic-nya mati. Tanya lain semua. Ya, silakan yang ingin bertanya secara langsung, saya aktifkan mikrofonnya. Ada?
Jadi tolong Bapak Ibu. Nah, ambil rapot jam berapa tuh Pak? Tadi hari Selasa baru Senin Andre. Rapot. Hari Senin Bagi rapot nanti diperkirakan hari Selasa atau Rabu ya Bapak Ibu. Nanti setelah hari Senin kita akan adakan rapat untuk pembagian rapot. Karena hari Senin itu di hari pertama masuk sekolah semester 2 sesuai SKB 4 Menteri itu siswanya harus masuk semua. Karena nanti akan didokumentasikan sebagai laporan ke dinas ya. Jadi sekolah juga punya kewajiban melaporkan kegiatan PTM di hari pertama itu berapa siswa yang hadir dan berapa siswa yang tidak hadir. Siapa saja yang tidak hadir semuanya akan dilaporkan ke dinas terkait. Jadi pastikan untuk hari Senin 3 Januari 2022 semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 wajib hadir PTM di SDN Pejagalan 05 ya Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau bertanya secara langsung. Ya, 5 menit lagi kita akan closing atau kita tutup kegiatan ini. Jika sudah tidak ada yang bertanya, kita bisa. Izin Pak, Ya, silakan Bu. saya wali murid dari kelas 1A, izin bertanya Pak. Kalau untuk kelas 1 ini nanti di rolling atau gimana ya Pak? Yang kelas masih, 1 ada pagi ya Pak ya, terus 1A 1B masih siang. Nah itu gimana bisa di rolling atau ya, pagi? tadi sudah saya sampaikan juga ya nanti akan ada koordinasi antara guru kelas 1 A, B, dan C karena ada tersedia slot 1 pagi. Tersedia slot pagi untuk kelas 1, maka nanti supaya adil nanti kita konfirmasi ke guru kelas 1 ABC supaya nanti paginya itu bisa dibagi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kelas 1C saja. Mungkin untuk minggu ini ya 1C, nanti mungkin minggu berikutnya bisa 1B atau 1A. Jadi tidak sepertinya 1C ya. Seperti itu Ibu. Ya Pak, seminggu sekali gitu ketemunya atau gimana Pak? Ya nanti diatur sama nanti guru diatur kelasnya itu ya. Bu, ya. Nanti sama guru kelasnya diatur ulang gimana enaknya gitu, gimana baiknya. Nanti disampaikan melalui grup WA masing-masing. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Dan selanjutnya, Waalaikumsalam. Apakah nanti harus membawa surat vaksin Pak ketika pertama masuk? Tidak usah ya, tidak usah ya Pak? Tidak usah. Tidak usah, udah masuk aja ya. Nanti pun akan diabsen seperti biasa ya Pak. Tetap prokes tetap berjalan, mulai dari cuci tangan, kemudian cek suhu badan, dan selanjutnya masuk ya kehadiran, absensi. Nanti akan tetap ada petugas yang memandu atau mendata ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Bisa membawa bekal kah Pak? Ya memang dianjurkan membawa bekal dari rumah ya, membawa bekal makanan, minuman dari rumah. Karena kita tidak mengizinkan anak-anak untuk jajan di luar. Ya, karena kantin di sekolah pun tidak boleh dibuka. Jadi silakan membawa bekal makanan, minuman dari rumah ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan? Saya lagi jawab dulu Pak. Cukup Bu Ana? Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Cukup Pak? Ya cukup Mas. Oke. Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak. Halo. Oh ya, silakan Pak sebutkan nama. Ya Pak, dari orang tua Askar Yafi Pak. Ya, silakan Pak. Jadi terima kasih sebelumnya atas segala informasi untuk pembelajaran tatap muka besok. Yang ingin saya tanyakan, kalau bisa untuk informasi-informasi selanjutnya dari pihak sekolah itu
diberitahukannya 3 sampai 2 hari sebelumnya gitu, karena yang sudah kan selalunya mendadak. Jadi orang tua yang bekerja jadinya harus susah untuk izin keluar kantor gitu. Jadi sebisa mungkin untuk informasi yang selanjutnya 3 sampai 2 hari sebelumnya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak ya atas masukannya. Ya, jujur guru-guru juga kaget semua diadakannya PTM 100%. Jadi kita juga sebenarnya makanya kita kan jobnya hari Minggu ini. Ya kan? Kita juga kaget gitu. Tapi ya terima kasih, nanti akan diinformasikan kalau seandainya lebih cepat informasinya ya nanti diinformasikan kepada orang tua murid juga tentu lebih cepat ya. Ya kita juga sebenarnya dapat informasinya kemarin itu tanggal 29-an ya kan. Ya kita adakan rapat ya baru bisa diadakan rapat Zoom bersama orang tua hari ini. Jadi sebelumnya mohon maaf ya. Cukup Bapak ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak ya. Ya, jadi informasi rapat dari dinas itu hari Jumat ya Pak Andre ya. Jadi Jumat sore ya, dadakan banget. Jadi maka baru bisa kita sampaikan ke orang tua murid pun kita nunggu momen yang paling tepat. Kalau kemarin tanggal 1 kita takut masih pada kelelahan karena tahun baru. Akhirnya diambillah keputusan untuk rapat di hari Minggu ya Bapak Ibu. Karena satu dan lain hal itu sudah kita pertimbangkan. Ya, demikian Pak. Ada lagi? Silakan. Terakhir. Oke, Bapak Ibu, sudah tidak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan kegiatan rapat pada hari ini dapat membawa pencerahan untuk kita semuanya. Menginjak pada acara berikutnya yaitu acara penutup. Marilah kita akhiri acara kegiatan sosialisasi PTM 100% ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Kepala Sekolah ada yang ingin disampaikan, Pak? Ada closing? Pak, sebentar Pak. Bapak Ibu, orang tua murid SDN Pejagalan 05 dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, untuk baju atau perlengkapan sekolah silakan pakai yang ada aja dulu. Ya, kita memahami. Ya, itu aja mungkin tambahannya. Ya, dia memahami. Kita nggak bisa memahami badannya dia. Makanya pakai bajunya yang ada dulu. Kalau tidak ada, pakai yang lain dulu, Bapak Ibu. Ya. Kan kalau yang badannya emang dasarnya kecil ya, mau pakai baju yang zaman dulu ya muat-muat aja. Lana. Kalau nggak ada ya berarti beli, Bu. Kalau baju insya Allah kan kita sudah PTM sebelumnya ya Bu ya. Jadi dan baru berakhir 2 minggu yang lalu, kemungkinan ya baju mungkin nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya, karena sudah PTM sebelumnya, kecuali kita tahun-tahun nggak PTM baru mungkin pasti akan terjadi penyesuaian jam. Bapak silakan Pak, kepala sekolah. Bajunya udah kecil loh Pak. Astagfirullahaladzim. Resiko. Saya matikan dulu ya Pak. Silakan Pak Kepala Sekolah diaktifkan. Sudah Pak Ipul? Ya sudah Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin pada Zoom pada pagi sampai siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatiannya, di mana pada sosialisasi PTM pada pagi sampai siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan PTM 100% mulai
semester 2 atau semester genap tahun ajaran 2021 tahun 2022 itu merupakan awal PTM menuju normal. Mudah-mudahan demikian Bapak Ibu, kita pahami semuanya bahwa kita melaksanakan PTM 100% ini berdasarkan SE atau surat edaran dari Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang memang baru dikeluarkan kemarin pada tanggal 29 Desember, kemudian disosialisasikan pada hari Jumat sore, kemudian kita bisa melaksanakan sosialisasi di sekolah pada hari Minggu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi semuanya dapat kita mengerti, dapat kita pahami, dan dapat kita laksanakan. Untuk itu kami mohon kerjasamanya dalam rangka pelaksanaan SE tentang PTM 100% mulai semester 2 ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian Pak Ipul yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk dokumentasi mohon kiranya Bapak Ibu bersedia untuk foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya. Kita akan foto untuk kegiatan sosialisasi sebagai dokumentasi dan laporan. Jadi mohon dinyalakan kameranya ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Ya, mohon bersiap, saya hitung 1 sampai 3. Untuk foto pertama, mohon bersiap di depan kamera. 1, 2, 3. Oke, sekarang foto kedua, bersiap semuanya. Ya, 1, 2, 3. Oke, foto ketiga. Mohon bersiap semuanya. Nyalakan kameranya. Oke, bersiap. 1, 2, 3. Oke, foto keempat. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Foto kelima, mohon bersiap. Ya. Mohon bersiap kelima. 1, 2, 3. Foto keenam. Ya, keenam tidak ada yang mengaktifkan kamera. Oke, cukup. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selesai sudah acara sosialisasi PTM 100% SDN Pejagalan 05 yang dilaksanakan mulai 3 Januari 2022. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.